Assalamualaikum, hello Sobat Arka. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang training pada pohon anggur yang ada di greenhouse kami. Untuk sistem trellis yang kita gunakan, kita memakai sistem quadrilateral. Jadi kita akan menggunakan 4 lengan, dan sistem ini banyak dipakai oleh banyak perkebunan anggur di seluruh dunia, khususnya California maupun negara Eropa. Untuk tinggi para-para sekitar 1,5 meter. Jadi kita akan membawa daun ini ke area pergola ataupun lebih tinggi. Untuk sistem pruning sendiri kita akan memakai can system. Jadi sekaligus saya akan memperkenalkan cara membuahkan anggur, khususnya varian anggur tanpa biji ataupun seedless grape. Saya akan memperlihatkan cara training pohon anggur di greenhouse kami. Dan ini adalah anggur varian Monrop yang kita grafting pada batang bawah SO4. Ini batang bawahnya, dan ini adalah bekas sambungan di sini. Jadi area ini kita namakan grafting union, dan ini sendiri scion atau bagian top graft atau bagian yang memproduksi buah nanti. Sedikit info dari batang bawah SO4 ini termasuk kategori thin legs, artinya batang bawah ini termasuk batang bawah yang berkaki kecil. Jadi artinya batang bawah ini akan terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan bagian yang telah disambung ataupun bagian top graftnya. Jadi ada banyak sekali jenis batang bawah yang berkaki kecil, seperti Freedom, Cobber, Taleki, Richer, juga Paulson atau bahkan yang lainnya. Jadi jangan heran nanti setelah tahun pertama atau tahun kedua akan sangat kontras sekali perbedaannya antara bagian batang bawah dengan bagian top graft atau scion yang kita sambung. Untuk tiang penyangga ataupun tiang kanopi ini sangat penting sekali kita sediakan. Jadi kita menyediakan tiang kanopi ini sebelum bibit anggur itu ditanam. Jadi nanti memberikan keuntungan, tidak akan mengganggu proses dari tumbuhnya pohon anggur tersebut. Karena target di tahun pertama ini training pohon anggur adalah wilayah perakaran dan membentuk batang primer yang lurus. Untuk training anggur di greenhouse kami sama seperti biasa, hanya kita memakai standar, yaitu kita melakukan pemotongan 2 kali terhadap batang primer. Jadi kita bisa lihat di sini ada bekasnya. Ini setelah tumbuh sampai para-para ke atas. Setelah mencapai top wire, kita potong ulang di sini. Kemudian ini yang pertumbuhan yang kedua. Sama, setelah ke atas mencapai tinggi para-para atau top wire, kita melakukan pemangkasan di sini dengan menyisakan 2 sampai 4 mata tunas. Kita seleksi tunas mana yang paling bagus, kemudian kita akan jadikan sebagai batang primer. Dan ini adalah pertumbuhan tunas yang ketiga yang akan kita jadikan sebagai batang primer atau batang utama. Kemudian karena kita budidaya anggur di daerah tropis, maka kita membutuhkan hanya 1 batang primer. Berbeda sekali dengan di daerah dingin atau bercuaca ekstrim sangat dingin. Jadi harus ada 2 sampai 3 batang primer. Karena cuaca yang ekstrim bisa menyebabkan deadwood atau kematian pada batang primer, sehingga harus ada cadangan batang primer. Kemudian seperti training pada umumnya, kita memakai tali ataupun bambu untuk anggur ini untuk merambat ke atas. Jadi usahakan sebisa mungkin selurus mungkin. Kemudian untuk lateral shot ataupun tunas air, saya tidak menghilangkannya sampai anggur tersebut mencapai para-para yang kita inginkan.
Baru setelah mencapai para-para, kita akan potong anggur ini bagian ujungnya ataupun topping. Baru setelah mencapai para-para, kita akan melakukan topping atau green pruning pada pemotongan pada pucuk ini, sehingga kita membutuhkan 2 mata tunas untuk kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Setelah keluar mata tunas ataupun sprout dari bootnya, kita baru melakukan pemotongan ataupun membuang tunas-tunas air. Kita bisa lihat inilah anggur-anggur yang sudah mencapai para-para. Ini juga sama anggur Mondrop yang kita grafting pada batang bawah SO4. Jadi setelah anggur tersebut mencapai para-para daerah sini, kita akan melakukan topping ataupun green pruning, pemotongan saat kondisi anggur masih berdaun ataupun batang masih berwarna hijau, kita namakan green pruning. Kita potong di sini. Jadi target dari pemotongan ini, kita memerlukan 2 cabang yang akan kita jadikan arm ataupun lengan. Jadi setelah ini sprout, 2 tunas, 2 cabang ini, baru kita membuang lateral shot ataupun tunas air yang ada di batang primer. Kemudian karena pohon anggur ini sudah mendapatkan treatment 2 kali pemotongan batang primer, jadi tenaga dari bawah ini sangat besar, makanya mata bat atau mata tunas di sini pada keluar, pada sprout juga kita hilangkan. Jika keluar di bawah kita hilangkan. Jadi dalam batang primer ini tenaga yang dari bawah fokus untuk mensupport 2 cabang ini. Untuk daun kita biarkan, tidak menghilangkan. Jadi jangan sekali-kali membuang daun saat kondisi batang masih hijau ataupun masih belum berkayu, karena akan memberikan tingkat stres pada pohon tersebut. Karena daun-daun inilah yang akan membantu dalam trunk development ataupun pembentukan batang utama ataupun batang primer. Daun-daun ini kita bisa lihat, jadi daun-daun ini sebagai indikasi jika ada masalah pada masalah nutrien. Kita bisa lihat di atas, karena kita sudah tahu pohon ini mengalami magnesium defisiensi, maka kita memberikan pupuk yang benar, maka daun-daun ini sudah terlihat seperti yang di bagian bawah. Kemudian dari branch ataupun cabang ini, jika mencapai catch wire, ini kita namakan catch wire, jadi ada 2 catch wire, sebelah kanan sebelah kiri. Nanti jika batang anggur ini sudah agak keras, kita bengkokkan ke kanan, sedangkan itu kita bengkokkan ke kiri. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kalau dari samping kira-kira seperti ini. Untuk pemotongannya sendiri, kalau kita ukur kira-kira ini kira-kira 130 sentian dari tanah. Sedangkan kalau di Italia biasanya lebih rendah, 1 meter kurang sudah dilakukan pemotongan, dan dia bentangkan ke kiri dan ke kanan. Sama di California juga lebih rendah biasanya, karena untuk memudahkan dalam perawatan tentunya, untuk foliar, untuk penyemprotan, dan juga untuk thinning fruits atau berry thinning. Sedangkan di kebun anggur sendiri lebih tinggi, jadi kita akan perlihatkan buah-buahnya. Dan ini area cannya nih, area fruit zone atau area yang batang yang akan kita buahkan. Jadi buah akan menggantung di sini lurus di catch wire pertama, sedangkan daun akan naik
atas swire yang kedua dan yang terakhir. Berarti ada 3 cut swire dari setiap sisinya sampai atas. Kita arahkan ke kiri, dan yang branch sebelah sana ataupun batang sebelah sana kita arahkan ke kanan, jadi opposite, berlawanan arah. Jadi kita akan membuahkan 2 baris. Kalau single cordon hanya 1 baris. Jadi keuntungan dari sistem ini adalah kita bisa menanam dalam jarak yang sangat rapat, tetapi kita mendapatkan produksi buah yang tinggi. Jadi sistem ini kita namakan quadrilateral, dan sistem ini banyak dipakai di perkebunan anggur di seluruh dunia, khususnya Eropa dan juga California. Dan di India ada yang mirip seperti sistem ini, dinamakan dengan sistem edge atau edge system, sistem H. Jadi saat training untuk sistem edge atau sistem H, saat posisi seperti ini dipotong bagian ini, saat masih hijau ataupun masih kondisi seperti ini dipotong, sehingga nanti saat ada 2 mata tunas yang sprout, ini diarahkan ke kanan dan yang ini diarahkan ke kiri. Kalau sistem yang saya pakai, saya akan membuahkan dulu area yang sebelah sini, dan baru musim berikutnya kita akan buahkan pada area yang sebelah kanan. Sobat Arka bisa lihat perbedaannya. Setelah kita menumbuhkan 2 cabang ataupun 2 branch ini, maka batang primer ini akan ikut membesar ataupun membulat. Jadi jangan membuang daun saat kondisi batang anggur belum berkayu. Jadi biarkan saja, karena daun-daun ini akan membantu dalam proses trunk development. Biarkan daun tersebut akan rontok, biasanya seperti ini. Saat kulit sudah berkayu, daun-daun tersebut akan rontok. Dan ini adalah daun-daun yang awal, daun pertama, masih sangat sehat, tidak ada jamur. Dan daun-daun ini masih sangat kita butuhkan untuk trunk development ataupun pengembangan batang utama. Sekian dulu video dari kami untuk update dari training ataupun pembentukan tajuk quadrilateral ini. Kita akan update setiap ada perkembangan yang baru. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen, karena itu sangat berharga bagi channel kami untuk bisa berkembang dan juga menjadi penyemangat sendiri bagi kami untuk membuat video-video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum Sobat Arka.